Di musim panas kali ini, Pak Guru di China melakukan perjalanan field trip bersama sekelompok kecil murid SMA ke Wulan Chabu di wilayah Inner Mongolia. Jarak sekitar 350 km ini ditempuh hanya dalam waktu kurang dari 2 jam saja dengan kereta cepat. Melanjutkan perjalanan dari stasiun kereta menggunakan bus wisata. Kami disajikan pemandangan hamparan luas padang rumput yang membentang sejauh mata memandang. Inner Mongolia memang dikenal dengan landscape stepanya yang khas, menjadi habitat hewan ternak seperti sapi, domba, dan kuda yang merumput bebas di alam terbuka. Selain itu, terlihat pula deretan turbin angin besar yang menjadi sumber penting energi terbarukan. Dengan memanfaatkan hembusan angin dari padang luas ini, listrik ramah lingkungan dihasilkan dalam skala besar. Pada tahun 2025, setidaknya 35% dari total listrik yang dihasilkan China berasal dari energi terbarukan termasuk angin. Hal ini merupakan bukti keseriusan pemerintah China dalam memperkuat ketahanan energi mereka. Ini bukan hanya soal mengurangi emisi karbon. Akses China ke energi berbasis fosil sangat rentan terganggu oleh faktor geopolitik. Kondisi geografis padang rumput yang luas ini membentuk cara hidup masyarakat Mongolia tradisional yang nomaden. Curah hujan di sini tidak menentu, membuatnya tidak cocok untuk bertani. Kami menyaksikan sendiri bagaimana tiba-tiba langit yang cerah berubah mendung dan hujan. Orang Mongolia secara bijak tinggal berpindah-pindah tempat agar tak terjadi overgrazing. Pemberhentian pertama kami adalah di sebuah gunung berapi non-aktif berukuran kecil. Saat mendaki, kami diminta menggunakan jas hujan karena cuaca dapat berubah drastis kapan saja. Gunung ini bukanlah satu-satunya di kawasan bernama Wulan Hada Volcano Geopark ini. Bisa dibilang tempat ini semacam sebuah museum alami gunung-gunung berapi non-aktif. Katanya terdapat lebih dari 30 gunung berapi yang tersebar di area padang rumput ini. Di antara sekian banyak, 2 ini yang paling sering dikunjungi turis, gunung nomor 5 dan nomor 6. Selain naik gunung berapi, atraksi populer lainnya tentu adalah naik kuda. Sejak usia dini, anak-anak Mongolia sudah belajar menunggang kuda. Bahkan pada zaman dulu, tentara Mongolia terkenal akan keahlian memanahnya sambil mengendarai kuda. Pada abad ke-13, dengan pasukan berkudanya, Genghis Khan berhasil membangun kekaisaran Mongolia membentang dari Asia Timur hingga Eropa Timur. Kali ini kami diminta untuk mengencangkan sabuk pengaman. Karena bus kami sedang melalui jalanan yang kurang mulus guna menuju ke sebuah kompleks perkemahan tradisional. Rumah-rumah tenda tradisional ini namanya yurt atau dalam bahasa Mongolnya disebut ger. Seluruh bangunan dapat dibongkar, dipindahkan, lalu dipasang kembali dalam waktu yang relatif singkat, yaitu beberapa jam saja. Bentuknya yang bundar bukan tanpa disengaja, melainkan untuk meredam angin kencang yang sering menyapu area padang rumput. Sebelum dibawa masuk ke dalam yurt, kami diajarkan sebuah adat mencipratkan minuman ke udara dan ke tanah sebagai bentuk penghormatan kepada alam. Hei, kenapa ada kotoran di keranjang? Kotoran kering hewan seperti sapi, kuda, atau domba dimanfaatkan orang Mongolia sebagai bahan bakar untuk memasak maupun menghangatkan diri. Fitur interior rumah tradisional Mongolia yang paling umum didapati adalah tungkunya yang terletak di tengah ruangan. Selain untuk memasak, tungku ini juga berfungsi untuk menghangatkan seisi ruangan. Bahkan di musim panas seperti ini saja, tangan Pak Guru di China sudah berasa kedinginan. Pria ini sedang menunjukkan kami cara membuat teh garam khas Mongolia. Komposisinya sederhana, yaitu teh, susu, garam,
dan otek alias millet dalam bahasa Inggris. Orang biasanya minum teh ini dengan mencelupkan beberapa kudapan dari otek atau susu. Kehidupan padang rumput mengajarkan kita tentang kemampuan makhluk hidup beradaptasi. Misalnya, kuda-kuda Mongol ukurannya tidak sebesar kuda-kuda Eropa, tapi sangat tahan terhadap cuaca ekstrim seperti angin kencang dan musim dingin yang membekukan. Berikutnya kami diajak mengenakan baju tradisional Mongolia untuk sesi foto. Sayangnya, angin besar dan udara yang dingin membuat sesi foto outdoor jadi tak bisa terlalu dinikmati. Melihat cerahnya langit ini, Anda mungkin menganggap hawa di sini tidak dingin. Tapi kenyataannya, suhu riil yang dirasakan bisa mencapai kurang dari 10 derajat Celcius. Sangat dingin jika mengenakan pakaian musim panas. Di musim dingin, temperatur bisa jatuh di bawah minus 30 derajat Celcius. Malam itu kami menginap di penginapan yang tiap kamarnya berbentuk yurt. Namun tentunya sudah dimodernisasi untuk kenyamanan para tamu. Dilengkapi dengan AC, TV, toilet pribadi, dan lain-lain seperti layaknya kamar hotel. Mari langsung kita tengok saja seperti apa penampakannya. So this is the room, and I guess 2 rooms are connected through this little toilet or something. Oh, let's open. Oh, look at this. Look at this. Ternyata kamar ini bisa untuk 3 orang. Oh, this is not connected. This is private. Okay, fine. All right. Watch your head because it's not that. Ooh. Kompleks penginapan yang terletak di tengah padang rumput ini nampaknya cukup populer, baik di kalangan pelancong domestik maupun internasional. Penginapan sebesar ini biasanya dimiliki oleh BUMN sebagai bagian dari pengembangan pariwisata lokal. Meskipun ada juga beberapa yang dikelola oleh swasta. Yang pasti, kepemilikan tanahnya bukan swasta. Seperti di wilayah lainnya di China, biasanya tanah menjadi hak milik kolektif masyarakat setempat atau milik negara. Jadi sekalipun pengelolanya swasta, tetap harus bekerja sama dengan pemerintah. Acara hari itu diakhiri dengan api unggun, diiringi nyanyian serta tarian khas Mongolia. Sayangnya langit malam ini mendung sehingga bentang di langit tidak nampak sejelas biasanya. Setelah melalui hari yang panjang, kami pun kembali ke tenda kami masing-masing. Hari ini sudah berakhir, tapi perjalanan kami di Inner Mongolia belum. Ikuti perjalanan kami ke padang gurun Inner Mongolia di episode berikutnya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.